Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW sampai menjelaskan, apabila kita memikirkan dua hal ini, para hadirin, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat. Apa itu para hadirin? Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam riwayat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, dua hal yang harus kita pikiri para hadirin, sekalian kita mengevaluasi diri kita. Rasulullah menjelaskan, yang pertama yang harus kita pikiri para hadirin, baina ajalin qad madha, yaitu kita harus memikirkan umur yang telah kita lewati. Bagaimana kita memikiri para hadirin? Sekalian kita mengevaluasi. Bagaimana tahun kemarin, bagaimana bulan kemarin, bagaimana hari yang lalu kita lewati. Mungkin kita umurnya sekarang ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Apa yang harus kita pikiri para hadirin? Sudahkah kita melakukan amal baik, melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sebaliknya? Maaf, ini sebelum datangnya Ramadan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bagaimana umur yang kita lewati. Sudahkah kita banyak beramal, atau sebaliknya, amal kita banyak yang tidak baik? Maaf, kalau kita dipikir-pikir para hadirin, kalau kita banyak dosanya, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam suatu hadis yang sahih, at-taibu minad dzambi kama la dzamba, orang yang selalu bertaubat kepada Allah dari segala dosa, maka orang itu seakan-akan sudah tidak punya dosa lagi, bersih Pak. Maaf, kalau tulisan kita tulis, kita hapus, masih ada bekasnya. Tapi kalau dosa yang telah kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allah ampunkan segala dosa kita. Maka para hadirin, mari sebelum kita datangnya Ramadan, kita saling memaafkan, kita saling mengintrospeksi diri kita, dan kita mau dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan datang bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat dan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin, andai kata kita amalnya sudah banyak kebaikannya, kita bersyukur. Kita harus tambah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ini para hadirin. Kalau kita memikiri hal yang pertama ini para hadirin, pasti para hadirin, itu kita akan bahagia, akan selamat, dan akan mendapatkan keberkahan. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf para hadirin, bahwa kita hidup para hadirin capek, sudah capek sebentar. Sampai disebutkan innal hayata maqlu'atun bil mata'ib, sesungguhnya hidup itu penuh dengan kecapean. Tapi kalau capek tidak mendapatkan surganya Allah, merugi. Kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka marilah umur yang Allah berikan kepada kita jadikan untuk introspeksi diri kita, agar kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin, nasihat yang kedua dari Nabi kita Muhammad SAW, baina ajlin qad baqi, yaitu kita memikiri umur yang akan datang. Maaf para hadirin, sebentar lagi Ramadan. Apa persiapan kita di bulan Ramadan? Persiapan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Apa saja yang harus kita lakukan? Maksudnya begini para hadirin, agar tambah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita berpikir, memikirkan hal yang kedua ini. Apakah kita akan tambah lebih baik? Apakah tambah tidak baik? Kalau kita tambah lebih baik di sisi Allah, mari kita persiapkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kita memikiri hal yang kedua dari nasihat Nabi kita Muhammad SAW, pasti berarti kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat.
Kemudian para hadirin, di antara agar kita lebih baik untuk kedepannya para hadirin, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Pertama apa? Huduru majlisi ilmi, selalu istiqomah hadir ke tempat-tempat ini. Maaf, orang kalau selalu datang ke tempat ilmu para hadirin pasti beres itu. Akan mempersiapkan diri kita untuk masa depannya. Karena tahu para hadirin, dengan pengajian, dengan kita ngaji, hadir di tempat ilmu, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholatul jamaah, menjaga sholat berjamaah. Karena sholat jamaah para hadirin itu pentingnya sangat luar biasa. Sampai Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Nilainya 27 derajat. 1 derajat dengan derajat yang kedua itu bainas sama'i wal ardh, ukurannya antara langit dan bumi. Gak bisa kita menjangkau. Makanya kalau kita ingin hidup kita lebih baik ke depannya, jaga sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, kasratul doa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa penting. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan, ad-doa umukhul ibadah. Doa itu para hadirin adalah inti sari ibadah. Kemudian dalam bait lain, agar kita mendapatkan keberkahan hidup, Rasulullah menjelaskan, laqad barakallahu li rajulin, sungguh Allah akan memberikan keberkahan kepada seseorang kalau hidupnya dihiasi dengan berdoa. Maka kita banyak-banyak berdoa. Di Ramadan, doa-doa kita mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, silaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Maaf, mungkin kemarin kita beda pilihan. Mari kita saling bersilaturahmi, saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya. Itulah sebab silaturahmi itu penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Antar keluarga, antar saudara, antar kerabat, antar teman, antar sesama saudara yang seiman dan seagama. Itulah di antara usaha kita agar ke depan kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab para hadirin, Allah kasih kesempatan kita, umur itu gak lama, sebentar. Berapa sih umur kita? 60, paling 60 sampai 70. Kalau kita tidak digunakan untuk yang baik, maka sungguh sangat merugi. Makanya para hadirin, inilah modal yang Allah berikan kepada kita. Umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja khutbah yang disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah mudah menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih berkah, hidup yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang baik diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.